kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengadakan acara Hamdallah dan memperingati acara Isra Mi'raj serta menyambut bulan suci Ramadan dengan mendapat hikmah dengan bertema menggapai ilmu dan hidup ilmu. Mudah-mudahan kita dapat untuk membuka acara ini dapat menikmati sehat dan tenang. Untuk itu marilah kita bersama-sama untuk membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada skapul sirih India, yang ketiga ada rabana, dan yang keempat ada pembacaan doa ba'al ilahi. Yang kelima ada tausiah agama yang akan disampaikan Masyhur Majelis Taklim Al-Ummah. Yang ketujuh penutupan dan doa, dan yang terakhir amal tangan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita ke acara selanjutnya, yaitu skapul sirih panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Rahmat. Dengan segala hormat kepadanya kami persilahkan. Yang pakai baju biru sama sebelumnya surat itu siapa? Haji Surati baju biru, wah ini RT 8 yang sebelah sini kan RT 8 Baju biru kan itu? iya. Habis ini mulai Pak. Dengan waktu maksimal 15 menit dengan
tahu kalau bisa pakai mic di tepi di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung dengan keagungannya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga kita terpilih menjadi insan yang akan mendapat syafaatnya di hari yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan pada intinya, perlu saya ungkapkan sebenarnya bahwa kalau saya ini sebenarnya masih fakir ilmu dan kurang pantas untuk mengisi kajian ini sebenarnya, tapi karena ini tugas dari Ibu RW, ya mau nggak mau saya harus lakukan. Untuk itu jika nanti ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran para hadirin, bisa ditanyakan langsung kepada ahlinya, pada Pak Ustadz Nurholis atau yang sejajar dengan ilmu beliau. Untuk kali ini saya ingin membahas tentang perkataan yang sepele tapi mengandung pahala yang besar. Para hadirin sekalian, ketika kita kumpul kadang ada yang menyuguhkan entah itu makanan atau kopi ketika bapak-bapak sedang ngumpul juga ya, entah itu di warung atau di mana. Apa yang akan kita ucapkan untuk pertama kali saat kita mendapatkan suguhan itu? Yang pertama kali kita ucapkan adalah terima kasih Ibu, terima kasih Mas. Atau saat kita di kantor, kita ucapkan jazakallah khair, dan di dalamnya ada terselip sebuah doa. Tapi ketika ini umumnya bapak-bapak ya, karena ibu-ibu yang melayani bapak-bapak, bukan bapak-bapak yang melayani ibu-ibu. Tapi ketika bapak-bapak disuguhin atau ditawarin makanan oleh istrinya, kira-kira apa yang diucapkan? Apakah ada mengucapkan jazakillah khair istriku? Kira-kira itu terucapkan nggak Pak? Jujur nih, terucapkan nggak? Padahal istri adalah yang melayani segala kepada suaminya. Dia yang melahirkan anak-anak,
ketika seorang suami pulang malam, istri dalam keadaan mengantuk, dia masih berusaha untuk melayani suami, menyuguhkan teh hangat atau menawarkan makan. Kira-kira itu terucap nggak? Terima kasih kepada seorang istri. Ketika ada penyanyi dalam sebuah acara hajatan, banyak yang nyawer. Tapi ketika istri ngaji di rumah, disawer nggak, Bu? Disawer nggak? Katanya enggak, Pak, enggak disawer. Nyawer kalau ada penyanyi aja katanya, kalau ada hajatan. Padahal sedekah kepada istri itu jauh lebih baik. Apalagi ketimbang nyawer ke biduan ya, Pak. Dari sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang baik kepada keluarganya, dan saya adalah laki-laki yang paling baik. Apa bapak-bapak nggak ingin meniru, Pak? Ini kesannya saya membela ibu-ibu banget ya. Dan begitupun pada seorang istri, ucapkanlah jazakallahu khair kepada suami. Ketika suami memberi nafkah atau memenuhi kebutuhan yang lainnya, jadi sama-sama saling mendoakan. Sama-sama saling menghargai. Ibnu Katsir rahimahullah berkata mengenai surat An-Nisa ayat 19. Dalam tafsirnya, berkatalah yang baik kepada istri kalian, perbaguslah amalan dan tingkah laku kalian kepada istri, berbuat baiklah sebagai engkau suka jika istri kalian bertingkah laku demikian. Dan begitupun dengan seorang istri, ucapkanlah jazakallahu khair kepada suami. Istri salehah banyak bersyukur kepada suami, banyak bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada suaminya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, jika itu bermanfaat, mengandung kebaikan dan juga kebenaran, itu adalah semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kesalahan dalam saya membawakan, itu adalah datangnya dari saya sebagai insan biasa.
Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Baitul Hikmah Bapak Ustadz Nurholis Zudi, yang semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua RW 07 Bapak Sukiran, yang kita doakan semoga diberikan kesehatan dan diangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 08 yang tidak bisa disebutkan namanya satu-satu oleh saya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya kepada bapak-bapak sekalian. Yang terhormat Ketua Remaja Masjid Al-Hikmah Saudara Fajar, dan yang terhormat hadirin jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Tidak lupa sholawat beriring salam kita haturkan, kita curahkan kepada baginda kita yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini, yang tiada lain tiada bukan pemimpin kita, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta kita para pengikutnya kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun berdirinya saya malam pada hari ini memberikan momentum pengingat untuk kita semua, utamanya untuk diri saya sendiri dan juga kepada kaum pemuda dan pemudi di lingkungan tahap 5 yang kita cintai ini. Adapun tema yang saya bawakan pada acara malam hari ini ialah pemuda dan sholat. Mengapa pemuda dan sholat? Belakangan ini yang kita ketahui, pemuda dan pemudi kita hidup di zaman dengan berkembang pesatnya teknologi. Namun pesatnya perkembangan teknologi ini yang sangat kita sayangi ialah tidak dibarengi dengan pesatnya peningkatan keimanan dan ketakwaan para pemuda dan pemudi kita. Hal ini bisa kita lihat dari antusias pemuda dan pemudi untuk mengikuti atau menjalankan ibadah wajib sehari-hari. Padahal jika kita menggunakan teknologi ini dengan baik, dengan benar, teknologi ini bisa membantu kita menyelesaikan segala permasalahan kita dan bisa membantu kita untuk mencari lebih dalam tentang keimanan dan ketakwaan kita. Namun kita pemuda dan pemudi malah menggunakan untuk secara tidak langsung hal-hal yang melalaikan kewajiban-kewajiban kita. Memang kemudahan teknologi ini memberikan kita sesuatu yang membuat kita memilih untuk menyelesaikan pekerjaan kita dahulu atau menyelesaikan hiburan kita dahulu dibanding melakukan kegiatan-kegiatan lain. Yang mana tanpa kita sadari
justru ketika kita menghiraukan kegiatan tersebut, kegiatan-kegiatan lain, terkadang kita juga menghiraukan yang namanya ibadah wajib kita, yaitu sholat. Dan yang saya herankan lagi, banyak pemuda-pemudi zaman sekarang, saat mereka meninggalkan sholat, mereka tidak merasa bahwa mereka telah meninggalkan kewajibannya. Dan tatkala ingatlah, wahai saudara-saudaraku, pemuda-pemudi yang dicintai Allah, tidakkah kalian ingat dengan apa yang diceritakan, dengan apa yang disampaikan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita sejak dahulu? Sebuah perjalanan spektakuler Rasul kita, perjalanan luar biasa, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh, dari langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha, yang tiada lain tiada bukan, untuk menemui sang penguasa alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Di sana Nabi SAW meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah keistimewaan pada umatku. Lalu Allah memberikan hadiah kepada kita, pada umat Nabi Muhammad, yang kita kenal sekarang adalah perintah ibadah sholat. Namun saat itu Allah memberikannya sebanyak 50 kali dalam sehari perintah tersebut. Nabi Muhammad pun mentaati perintah tersebut, lalu ia kembali ke bumi. Namun sebelum ia lepas dari 7 lapis langit tersebut, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun bertanya, apa hadiah dari Tuhanmu? Nabi Muhammad menjawab, sholat 50 kali dalam sehari. Nabi Musa pun menanggapinya dan memberikan nasihat, ya Muhammad, manusia tidak akan mampu untuk menjalankan ibadah 50 kali dalam sehari. Maka kembalilah engkau kepadanya dan mintalah keringanan padanya. Sebab aku telah mengujinya pada Bani Israel. Lalu Nabi Muhammad pun mentaati perintah tersebut. Ia kembali menemui Allah. Berulang-ulang kali Nabi Muhammad naik turun 7 lapis langit tersebut, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi Musa lagi, bertemu dengan Allah lagi, hingga akhirnya yang terakhir kita mendapatkan perintah kita yang bisa kita rasakan sehari-hari, yaitu sholat 5 kali dalam sehari, 5 waktu. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan perintah tersebut, Nabi Muhammad pun kembali. Nabi Muhammad kembali, dan sebelum ia lepas dari 7 lapis langit tersebut, Nabi Muhammad kembali lagi menemui Nabi Musa. Nabi Musa pun berkata, sesungguhnya 5 kali dalam sehari itu masih banyak. Namun yang patut kita syukuri adalah Nabi Muhammad menjawab, 5 kali jika aku meminta keringanan kembali, maka aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Hal ini patut kita syukuri karena sholat merupakan keistimewaan yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad pun melanjutkan perjalanannya. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan kembali, dan sesampainya ia di kota Mekah, ia ingin menceritakan kepada warga di kota Mekah. Namun apa yang ia dapatkan? Yang ia dapatkan adalah cacian, karena warga Mekah pada saat itu tidak mempercayai apakah mungkin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram hanya dalam semalam. Apakah mungkin dari langit ke Masjidil Haram hanya dalam waktu semalam? Bahkan Abu Jahal pun
memberikan cacian kepada Nabi Muhammad bahwa Muhammad itu sudah gila. Nabi Muhammad sudah hilang akalnya. Bayangkan betapa besar pengorbanan Nabi kita atas perintah ini. Namun kita malah melalaikannya. Nabi Muhammad sudah memperjuangkan kenyamanan. Nabi Muhammad telah memperjuangkan perjalanan ibadah-ibadah kita agar memudahkan tanpa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Maka dari itu yang bisa kita ambil dari hikmah tersebut, tunaikanlah sholat kita dan janganlah tinggalkan sholat. Sebanyak apapun kebaikanmu, jika kamu tidak sholat, maka kunci surga tidak akan terbuka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita sekaligus ketua TKN Baitul Hikmah Bapak Ustadz Nurul Sudi, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, amin. Selalu dipanjangkan umurnya, amin. Yang saya hormati Bapak Ketua RW beserta jajarannya, mudah-mudahan juga selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan bisa melanjutkan 2 periode. Setuju Pak, Ibu? Alhamdulillah. Yang saya hormati ibu-ibu PKK yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua RT beserta Ibu Ketua RT, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kesabaran dalam membimbing keluarganya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak-bapak serta ibu-ibu Majelis Taklim Baitul Hikmah, semoga juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati jamaah yang hadir pada malam hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Kemudian yang saya hormati adik-adik remaja yang saya cintai, yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa mengangkat kaki kita, bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan
yaumil akhir nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah rahmatullah, sebelum saya menyampaikan sedikit ceramah, marilah kita bacakan suratul Fatihah yang mana Bapak Ibu ketahui belum lama ini kita telah melaksanakan pemilihan umum, baik di pemilihan legislatif maupun di pemilihan presiden. Alhamdulillah di RW 07 ini semua bisa berjalan dengan lancar, baik, tentram dan damai, walaupun itu berbeda pilihan seperti itu ya. Mari kita doakan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang bisa mengayomi rakyatnya dan mensejahterakan rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat atau mendengar di media sosial ya Pak Ibu. Sekarang ini apa sih yang nggak naik ya Bu ya? Begitu ya. Coba Ibu hitung dulu. Beras, minyak, gula, semua naik Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan siapapun pemimpin kita nanti 5 tahun ke depan bisa mensejahterakan rakyat kita terutama di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niatin sholeka al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, dengan memperingati hari besar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, saya pribadi mengajak khususnya kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan kita, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan marilah kita tingkatkan silaturahmi sesama warga agar kita bisa dapat bersatu, rukun dan tentram. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, kita sering lakukan setiap malam Jumat ya, itu ada yasinan. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, yasinan yang berjalan dari RT ke RT, dari warga ke warga sudah berjalan dengan baik. Dulu ya, belum ada acara-acara yasinan seperti ini. Karena apa ya? Satu, penduduknya kurang, masih sedikit. Alhamdulillah sekarang ini sudah agak lumayan penduduk di warga ini. Maka ketua DKM atau pengurus DKM berpikir bagaimana ini warga ini bisa ada kegiatan dalam waktu satu minggu ini. Akhirnya pengurus DKM berpikir kalau bisa diadakan yasinan. Alhamdulillah dengan kerjasama dengan yang baik dengan ketua RW, dengan bapak-bapak RT, ketua DKM, alhamdulillah yasinan sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Kemudian
kita juga tingkatkan silaturahmi kita, karena tujuan untuk Yasin adalah satu, silaturahmi. Itu yang terpenting. Ya, karena di sana kita mendapatkan wawasan tentang agama, kemudian mendapatkan ilmu agama dan mendapatkan pahala. Itu yang kita rasakan saat ini. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan generasi besok, anak cucu kita, agar tidak putus dalam menjalankan syariat Islam. Bapak Ibu Rasulullah yang saya hormati, ini tidak juga di tingkat RT ya Pak, ini luar biasa. Ada di tingkat RW ya Pak ya. Ini berarti keinginan kita semakin meningkat ya Bu ya. Tidak kalah lagi sekarang ada di forum DKM Sukamahi pengajian. Luar biasa ya. Jadi pengajian ini ternyata manfaatnya lebih baik, lebih mengena dalam hati keislaman. Kemudian ada lagi yang terbaru ini ya, agak lama sedikit ya Pak Yakub ya. Ya sebenarnya di kita ini modelnya request. Nah ini ya, ada request ya Bu ya. Dulu kan dari RT 1, 2, 3 sampai 8. Sekarang request. Alhamdulillah ya. Artinya juga itu tingkat keyakinan kita itu bertambah. Mungkin request dalam acara hitangan ya, mungkin dalam acara pernikahan ataupun tasyakuran, keselamatan itu ya. Itu alhamdulillah, tapi semua berjalan dengan baik, tidak ada masalah di dalam kegiatan tersebut. Ya, ini sedikit saya bocorin ya untuk para ketua RT ya. Memang Yasinan dilakukan di setiap RT dari warga ke warga. Dikit aja ya Pak RT ya, saya bocor dikit aja. Mudah-mudahan biar agak lega, biar agak tenang Pak RT-nya ini ya. Biasanya ini ya, kita kasih contoh ini Yasinan sekarang ini di RT 07. Contoh nih Pak ya. Berarti minggu depan di RT 08. Di RT-nya Pak Senati ya Pak ya. Nah, setelah acara di RT 07 selesai, MC mengumumkan besok Yasinan jatuh di RT 08. Itu Pak ya, ini contoh Pak ya. Nah kemudian besoknya Pak Nadi RT 8 ini nge-share di grup nih ke warganya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di-share ya, ketik nih Bapak RT 8 nih. Diperuntukkan pada warga RT 08 bahwa pengajian rutin malam Jumat besok diadakan di RT 08 seperti itu. Udah selesai, di-share sama Pak RT 8 ini ya, di-share. Baru saja di-share langsung dibuka ini sama warga RT 08. Dari sana dulu nih, dari Pak Muhammad. Langsung ngetik, Waalaikumsalam. Insya Allah Pak di tempat saya. Itu kan. Gak lama lagi nge-share lagi. Diganya Pak Yakub. Pak Yakub bilang, Waalaikumsalam. Insya Allah Pak di tempat saya. Nah itu ya. Kemudian gak kalah lagi diganya Pak Walino nih. Pak Walino nge-share lagi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Insya Allah Pak Yasinnya di tempat saya. Karena saya ada syukuran. Contohnya seperti itu Pak ya. Ini luar biasa ya Bu ya Pak ya. Ini Yasinnya buat rebutan ya. Buat rebutan itu Yasinnya, alhamdulillah ini ya.
Akhirnya Pak nanti RT 8 memutuskan yang tiga-tiganya siap, kemudian ngambillah yang banyak acara, artinya di rumahnya Bapak Wali. Alhamdulillah. Itu ya Pak ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebentar lagi ya Bu ya, kita menghadapi bulan Ramadan. Mari kita siapkan keimanan kita siapkan amal kita agar ibadah kita khusyuk, supaya nanti ibadah-ibadah Ramadan amal kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan Ramadan, mari kita berlomba-lomba untuk beribadah. Mari berlomba-lomba untuk beramal. Dan mari kita berlomba-lomba untuk bersedekah. Nah, ini berbicara dengan sedekah nih ya, Ibu Bapak, perlu diketahui. Alhamdulillah di RW 07 ini cukup luar biasa. Dulu mungkin yang Bapak tahu ya. Dulu nih ya Pak ya. Dulu kotak amal ini Pak ya. Kotak amal ini satu kaleng apa masih kotak waktu itu Pak? Saya masih lupa. Kaleng ya. Nah, kaleng dari kanan ke kiri. Itu kaleng itu licin Pak. Ya, licin artinya jalan terus tapi isinya nggak ada, terus sampai muter sampai ke sana. Nah, setelah acara seperti ini panitia membuka satu kaleng aja pun Pak, isinya setengah itu nggak ada. Ya, itu dulu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekarang kotak amal kita sekarang itu kayak ada remnya Pak, ya, seret, jalannya seret. Jadi kotak amal ini jalan, ada acara seperti ini nih. Ada jamaah mulai dari kiri ke kanan ya, mungkin dari tangan saya ini ke kiri ke kanan ya. Itu jamaah satu masukin, ya kan? Jamaah kedua masukin, jamaah yang ketiga masukin, jamaah yang kelima masukin. Kemudian yang di sana Pak, yang ujung udah siap Pak, pegangin kantongnya Pak ya. Alhamdulillah. Tahu mau ngisi tahu, baik juga tahu ya. Dia udah siap untuk pegang kantong, artinya untuk mengisi kotak amal. Terus berjalan dengan waktu sampai terakhir akhirnya dibuka kotak amal itu, panitia acara selesai buka. Alhamdulillah Pak, kotak amal itu penuh di kita Pak ya, penuh sampai nggak muat itu kotak Pak, sampai kelihatan angkanya itu berapa tuh, 2 atau 5 itu, ada 2 dan kotak satunya 5, ada yang 10 ya, karena kotaknya nggak muat. Alhamdulillah, artinya apa, tingkat ibadah kita khususnya di sedekah itu luar biasa di RW 07. Alhamdulillah. Kemudian infak juga masih berjalan ya di setiap RT ya, bulanan. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Mudah-mudahan rezeki yang Ibu berikan kepada masjid insya Allah menjadi berkah dan buat tabungan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir ya Bu ya, kita doakan juga yang punya usaha supaya dilancarkan usahanya. Yang jadi pedagang mudah-mudahan dilancarkan dagangannya. Yang punya utang nih Bu ya, segera lunas utangnya.
Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Nurholis Lutfi, yang mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan yang baik benar dan juga panjang umur. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 07 Bapak Supian yang hari ini kurang sehat, semoga Allah memberikan kesehatan dan sembuh sejak kala. Yang saya hormati Bapak-Bapak RT dari RT 01 sampai RT 08 yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para ulama, ustaz-ustaznya, serta para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Serta bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang malam hari ini hadir di tempat yang mulia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, nikmat serta inayah dan maghfirahnya sampai detik ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat sempat, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam acara pengajian dan juga acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tadi sudah dibisingin bahwa jangan lama-lama 10 menit, mungkin kurang juga 10 menit. Karena tadi sudah dikupas banyak, terutama oleh Bapak Muhadi. Yang ingin saya sampaikan, karena saya mewakili dari Ibu Ketua Majelis Taklim Ibu-Ibu, yaitu Ibu Dilawati, saya berdiri di sini hanya ingin menyampaikan yang pertama, kalau kita bicara peristiwa Isra Mi'raj, kita bicara bahwa bagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu langsung dengan Rabbnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu bagaimana Nabi sedang bersedih karena istri tercintanya Siti dan pamannya Abu Talib meninggal dunia. Akhirnya bagaimana Allah menghibur Nabi untuk bertemu, dan bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan oleh-oleh, yaitu perintah
di hari kiamat atau di hari kiamat. Yang kedua, bagaimana sholat itu tiang agama. Sholat menjadi sarana komunikasi untuk bertemu dengan Allah. Dari mulai takbir sampai salam itu terpenuhi doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang akan saya sampaikan, Ramadan sudah di depan mata. Marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan bulan Ramadan dapat kita bertemu dengan meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meningkatkan sholat berjamaah, iktikaf di masjid, sedekah dan juga tadarus. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keimanan dan juga kemudahan dalam ibadah syahur di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, saya sebelum diakhiri, saya mohon maaf kepada ibu-ibu, bapak-bapak apabila ada hilaf dan perkataan serta perbuatan yang mungkin menyinggung hati bapak-bapak ibu-ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawer lah, sawer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Dzalika minas sayyidin wasyakirin walhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'd. Al-mukarramun yang saya hormati para sepuh, ini sepuh, para alim, para ulama, wabil khusus guru kita, ketua DKM Masjid Baitul Hikmah, ketua MUI dan juga ketua forum DKM Desa Sukamari, Al-Mukarram Bapak Ustadz Nur Kulis Yudi, yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmat kesehatan, mudah-mudahan selalu membimbing kita menyebarkan ilmunya. Yang saya hormati para pengurus lingkungan, Bapak Ketua RW 07 Bapak Sukiran, yang kebetulan pada malam hari ini sedang sakit ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan semoga cepat sehat ya Pak RW ya. Mungkin nervous ya kayak saya nih ya. Saya dari siang juga nervous sampai ini ya, mual-mual minum tela angin. Tawa banget nih Bu Wali. Para ketua RT dari RT 01 sampai RT 08
yang tidak saya sebutkan satu-satu ya, namun tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan para pengurus lingkungan diberikan kesabaran dalam mengurus warganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat, para ustadz, para sesepuh, hadirin hadirat, pengurus ramah, pengurus masjid taklim, ibu-ibu, pengurus PKK, pokoknya semua saya hormati dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita dikasih waktu 15 menit ya. Ini baru pembukaan sudah 5 menit. Mana nih? Ya lebih dikit gak apa-apa ya. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia, dan alhamdulillah pada malam hari ini bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka haflah ya, dan memperingati hari besar Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, kerabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua di yaumil akhir yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan ya, karena waktunya sangat terbatas ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya duduk di sini menyampaikan sepatah dua patah ya. Kebetulan saya ditugasi ya, tugasi oleh panitia. Kebetulan ini cerita sedikit dulu nih ya. Yang nunjuk saya ini Pak Ustadz Nurpolis langsung nih. Jadi, waduh, ya mau nggak mau nih kita ini kan gitu. Tadinya Pak Yakub ngumumin di grup ya, katanya ini saya ditunjuk, kata orang saya nggak ikut rapat pas pulang kampung apa tuh ya. Katanya ditunjuk, terus saya nggak mau lah gitu. Terus nemuin saya Pak Ustadz Yakub ini ya, Pak Bos itu manggilin bapak-bapak Pak Bos saja, katanya gitu. Pak Bos kan lucu, katanya gitu. Waduh, ini kita mau ngaji apa mau ngelawak gitu kan? Iya, biar nggak sepaneng, harus ada lucu-lucunya, biar nggak monoton, katanya gitu. Sekarang Pak Nurpolis saja ini, suka lucu sekarang gitu kata Pak. Akhirnya saya tetap nggak mau kan. Beliau Pak Ustadz Nurpolis ini nyamperin saya pas saya ngobrol sama Pak Yakub, Pak Wali, ya udah ditembak. Ya udahlah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, sekedar intermezzo itu ya tadi ya Bapak Ibu. Saya tidak mau membahas mengenai Isra Mi'raj ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh ustaz-ustazah yang terdahulu ya. Sudah sering juga disampaikan oleh para ustadz kita ya. Tapi saya mau membahas mengenai sholat ya, sholat lagi. Tadi juga sudah dibahas sama Kenzi ya. Ya luar biasa ya, karena intinya Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Isra Mi'raj itu adalah intinya perintah sholat ya kan. Jadi yang ingin saya sampaikan pentingnya sholat berjamaah di masjid, atau keutamaan sholat berjamaah di masjid ya. Sholat berjamaah ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti sabda Rasulullah kalau nggak salah begini, sholatul jamiati tafdulu ala sunnatil fadhi, kalau nggak salah begitu. Saya kurang hafal nih, baru kemarin ini saya buka-buka nih. Tapi intinya itu, jadi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri ya. Nah, kalau sholat di masjid itu sangat dianjurkan.
sekarang ditekankan oleh Rasulullah SAW, terutama bagi kaum laki-laki. Nah itu, kalau kaum laki-laki itu malah ada yang bilang wajib gitu di rumah, di masjid. Kalau ibu-ibu atau perempuan lebih baik di rumah. Tapi gimana kalau ibu-ibu sholat di masjid? Ya nggak apa-apa, bagus juga, baik. Tapi lebih baik di rumah. Sering disampaikan oleh Pak Ustadz Nurholis. Ya. Gimana perbedaannya sholat di rumah, berjamaah di rumah, sama sholat di masjid ya? Tentunya beda ya. Tentunya beda ya. Kalau sholat di rumah itu nggak ada fadilah-fadilah kayak seperti dapat pahala berjalan kaki menuju masjid gitu ya. Jadi saya kurang lebih sudah merangkum kurang lebih ada 10 ya kalau nggak salah fadilah atau keutamaan sholat berjamaah di masjid. Yang pertama adalah pahala jalan menuju masjid ya. Jadi seseorang yang menuju ke masjid itu setiap langkahnya diberikan pahala kebaikan, dihapus dosanya ya, dihapus satu dosanya dan dinaikkan satu derajat kemuliaannya oleh Allah SWT. Nah gimana kalau kita jaraknya jauh, berapa langkah itu ya, tentunya lebih banyak pahala kebaikannya ya. Untuk itu kalau seperti Pak Yazid ya kan sana tuh di RT 1 ya lebih bagus sholat jamaah di sini supaya lebih banyak pahalanya ya Bu Kesi, mana Bu Kesi? Jadi suruh jamaah di sini Bu Kesi. Yang kedua, fadilah yang kedua dapat pahala menunggu waktu sholat. Loh, menunggu waktu sholatnya dapat pahala ya. Jadi dari iqomah dari adzan sampai iqomah itu kita mendapat pahala Bapak-bapak. Apalagi kita tambahi dengan berzikir kepada Allah SWT, lebih tambah lagi pahalanya ya. Biasanya kita menunggu iqomah malah ngobrol ya. Betul ya Pak ya? Ya termasuk yang ngomong ini juga. Nah, untuk itu besok coba kita pergunakan dengan zikir ya, supaya tambah pahala kita ya. Terus yang ketiga didoakan oleh para malaikat. Nah, jadi kita saat dari adzan menunggu iqomah itu kita didoakan. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia. Ah gitu. Luar biasa kan? Malaikat yang mendoakan. Yang keempat, kita mendapat naungan atau perlindungan dari Allah SWT di hari akhir atau di hari kiamat. Nah, jadi ada 7 golongan orang-orang yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Di antaranya yaitu orang yang hatinya tertaut kepada masjid ya, salah satunya ya. Jadi kalau kita selalu ke masjid kan otomatis nih kita hatinya tertaut dengan masjid kan. Insya Allah di hari kiamat kita akan mendapat perlindungan dari Allah SWT ya, amin. Yang kelima, mendapatkan doa dari malaikat ketika kita berada di saf terdepan. Kita di saf terdepan itu dikirim sholawat oleh malaikat. Subhanallah, luar biasa ya. Halo ibu-ibu, dilanjut nih, masih semangat? Terus kita lanjutkan ya. Yang kelima, yang keenam itu adalah pahala sholat isya berjamaah di masjid. Yang ketujuh, pahala sholat subuh berjamaah di masjid ya. Ada hadis Nabi, barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka seolah-olah dia seperti sholat separuh malam, mendapat pahala sholat separuh malam. Dan barang siapa
dia sholat isya berjamaah di masjid dan sholat subuh berjamaah di masjid, maka seolah-olah dia sudah sholat semalam suntuk. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Sholat semalam suntuk udah pernah belum Pak? Kita sholat 5 waktu aja cuma 5 menit aja kadang, aduh berat gitu ya. Gitu ya. Nah ini kita mendapatkan sholat, malah sholat semalam suntuk. Kalau kita isyanya berjamaah di masjid, subuhnya berjamaah di masjid, ya. Yang ke berapa? 8 ya. Yang ke-8 menjadikan sebab diampuni dan diterima sholat kita. Menjadi sebab diampuni dan diterima sholat kita. Karena yang mengaminkan itu malaikat. Malaikat ikut mengaminkan. Ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah itu malaikat ikut mengaminkan Pak. Luar biasa kalau malaikat mengaminkan itu, ya insya Allah terkabul oleh Allah SWT, karena malaikat itu makhluk yang tidak punya dosa Bapak Ibu, karena tidak punya nafsu. Yang ke-8 9, oh ya, berarti belum ngantuk ibu-ibu. Yang ke-9 melatih kedisiplinan ya. Melatih kedisiplinan Bapak Ibu. Jadi kalau sholat itu kan ada waktunya ya, disiplin waktu, disiplin gerakan, disiplin bacaan dan sebagainya ya. Jadi kalau waktunya juga sudah ditentukan, iqomah kita baru sholat ya kan. Terus disiplin gerakannya juga kita ngikutin imam ruku kita ruku, imam sujud kita juga sujud. Kita nggak boleh mendahului kan ya, imam baru ruku kita udah sujud, nggak boleh ya. Terlalu lambat juga nggak boleh. Misalkan imam sudah sujud ya, kita baru mulai ruku, nah itu juga nggak boleh terlalu lambat. Kalau ada yang masih begitu ya Pak? Kalau ada berarti ya belum benar gitu. Yang ke-10 apa Pak Eko? Yang ke-10 yaitu menumbuhkan rasa persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah, minimal antar sesama jamaah. Ya. Jadi kalau kita sering ke masjid itu, kalau ada yang sakit kan, ditanyain, si Anu kemana nih? Nggak ke masjid nih ya. Nah, kita tengok, kita tanyakan. Jadi timbul persaudaraan, timbul kasih sayang, ya kan? Kita sama-sama tengok kalau mau sakit. Nah itu kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk bapak-bapaknya nih terutama ya, karena bapak-bapak afdolnya itu ke masjid ya. Ya mumpung kita nih masjidnya ini sudah mau jadi ya, kita ramekan sama-sama, kita makmurkan ya. Ya jangan sampai udah capek-capek kita bangun tapi isinya masih belum sesuai harapan ya. Ibu-ibunya juga nanti harus dukung. Kalau ibu-ibunya ya, kalau bapak-bapaknya masih di rumah sholatnya, dorong terus, Pak, ke masjid Pak. Anak laki-lakinya juga terus dorong, jangan bosan-bosan kita. Nah, sholat ke masjid sana, gitu. Ya, kalau hujan, ambilin payung, Pak, ke masjid nih, payungnya nih, gitu. Jangan malah dilarang. Pak, hujan, sholat di rumah aja. Ada yang begitu Bu, sholat di rumah aja gitu. Ntar kalau udah di rumah, Pak, sholatnya di kamar aja, di luar banyak nyamuk. Aduh. Kalau subuh juga begitu Bu. Kalau subuh bapaknya bangunin, kalau belum bangun, Pak bangun, tuh Pak Walino sudah tarim tuh gitu. Pak udah bangun, bangun Pak.
Pak, saya sudah sholatan tuh gitu. Ada yang berani bangunin bapaknya, Bu? Janganlah dibiarin. Waduh, kayaknya bapak capek deh. Janganlah, kasihan. Udah adzan mau dibiarin aja. Ya. Bapaknya kasihan deh. Ih, sebenarnya dia capek. Jangan, Bu, karena perempuan itu ya istri itu ya suarga nunut neraka katut. Nah, mau nggak suaminya mau sosok surga, Bu? Mau? Iya mau, makanya harus dorong terus untuk beribadah. Ini kadang istrinya juga sih, udah tahu mau maghrib, suruh nganterin ke Elok misalnya ya. Pak, anterin ke Elok dulu yuk, ibu ada yang mau dicari nih, gitu. Ada yang gitu. Tar aja, habis sisa Bu, gitu. Kata ibunya, ntar keburu tutup tokonya. Udah. Ya, jadi sama-sama lah, harus disupport juga bapak-bapaknya, Bu. Jangan sampai malah digondeli. Apa digondeli ya? Ya itulah. Ya mungkin itu saja, udah 15 menit, udah lebih ya. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya. Nah, ini mumpung mau menjelang bulan puasa nih ya. Bulan puasa segera tiba ya. Kita sama-sama mencuci hati kita. Nah, kalau membersihkan ya udah biasa ya. Kita cuci ya. Kita cuci hati kita supaya kita bersih, hilangkan penyakit-penyakit hati, iri, dengki dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik ya. Untuk itu saya atas nama pribadi, atas nama keluarga dan juga mewakili bapak-bapak majelis taklim mohon maaf ya apabila ada tutur kata, barangkali tingkah laku perbuatan yang kurang berkenan ya kita sama-sama kita bersihkan ya. Kita mohon maaf sama-sama, mudah-mudahan puasa kita dan ibadah-ibadah lain kita di bulan Ramadan diberikan kemudahan, kelancaran, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kalau ada yang benar itu mungkin datangnya dari Allah ya. Pasti datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah itu karena kebodohan saya, karena kekurangan ilmu saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Baik, kita lanjut. Demikian tausiah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Daryanto dan masing-masing perwakilan. Semoga apa yang disampaikannya bisa mendapatkan manfaat dan bekal bagi kita semua. Amin. Oh iya. Gak sempat minum. Selanjutnya yaitu sambutan pengasuh majelis taklim Al-Iman dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Nur Wahidi dan segala hormat kepadanya. Kami persilakan. Ya ini enggak. Langsung doa ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد فاعلموا أن الله تعالى يقول في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, bil khusus Bapak Ketua RW yang kebetulan malam ini beliau kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan beliau segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua RT mulai RT 01 sampai dengan RT 08, dan mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ustaz, ibu-ibu ustazah, para tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah Masjid Baitul Hikmah, dan juga para remaja, para pemuda semuanya, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita bisa berkumpul bersama, hadir bersama, duduk bersama di majlis yang insya Allah diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga curahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikut manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini saya tidak tausiah, tidak ceramah, karena tadi sambutan. Yang ceramah tadi Bapak Ibu perwakilannya. Dan baru sekarang acara PHBI dikemas seperti ini. Ternyata hasilnya luar biasa, walaupun spontanitas. Alhamdulillah, rasanya pada momen PHBI berikutnya pesertanya ditambah yang banyak Pak Maman. Kalau sudah bisa dan berani maju naik mimbar, naik panggung, pegang mic, tausiah, rasanya lebih mudah untuk mempraktekkan ilmunya. Karena biasanya kalau orang sudah berani megang mic, naik panggung, sudah berani menyampaikan, biasanya lebih bisa tanggung jawab dengan apa yang diucapkan. Insya Pak Rianto mantan RW jadi Ustaz, Pak Muhadi masih RT sudah jadi Ustaz. Insya Allah para pengurus kita, pengurus lingkungan, Pak RW, Pak RT, selepas paripurna sebagai pengurus lingkungan, insya Allah nanti jadi Ustadz semua. Alhamdulillah. Dan biasanya ucapan itu doa. Insya ya. Barangkali dengan seperti inilah tugas kami DKM akan lebih mudah untuk menyampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan malam ini atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama DKM, menjelang Ramadan ini, apabila ada tutur kata, tingkah laku dari saya pribadi, dari keluarga saya, dari pengurus DKM, pengurus Majelis Taklim, apabila selama ini ada yang kurang, ada yang salah, ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, maka
menjelang Ramadan ini kami mohon maklum dan mohon dimaafkan. Ikhlas Bu? Ikhlas Bu? Ridho? Alhamdulillah. Pun juga demikian kami buka dada lebar-lebar, kami buka hati lebar-lebar untuk supaya kami bisa memaafkan para jamaah sekalian. Tujuannya tidak ada lain agar kita dalam menjalani ibadah Ramadan besok kita hadapi, kita laksanakan, kita amalkan ibadah Ramadan dengan hati yang jernih, dengan jiwa yang bersih, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ada sebuah informasi buat kami pengurus DKM dan pengurus tani terkait dengan yasinan yang disampaikan oleh Pak RT. Selama ini pengajian baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, terutama bapak-bapak, malam Jumat itu sudah berjalan dari tahun 98. Karena majelis ini kami bentuk, kebetulan waktu itu ketua, bukan RW, koordinator wilayah, yaitu Pak Firman, karena RW-nya masih bergabung dengan tahap 4. Majelis Taklim ini kami bentuk di rumah Pak Firman tahun 98. Sejak itu dimulai yasinan, dan alhamdulillah sampai hari ini yasinan setiap malam Jumat masih berjalan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak RT, yasinan bapak-bapak ini dari rumah ke rumah, dari RT ke RT, yang selama ini sifatnya siapa yang mau, siapa yang mau, ya. Nah, setelah berjalan baru kemudian dijadwal RT dari RT 1 sampai 8. Nah, seiring berjalan waktu, banyaknya warga, banyak jamaah yang tadi disampaikan Pak RT request, padahal jadwal sudah ada. Jadi di request itu karena memang tuan rumah punya hajat. Kebetulan yang di request, yang diminta saya sendiri. Jadi jangan salahkan Pak Yakub, jangan salahkan saya, karena memang program Majelis Taklim seperti itu. Artinya selama tidak ada yang minta, ya maka digilir ke RT-RT. Kecuali kalau yang minta, maka koordinasi antar RT. Alhamdulillah ini sudah berjalan. Nah, kalau memang selama ini ada yang terjadwal, kebetulan ada request, ya mohon maklum, mohon dimaafkan. Ada yang bilang alhamdulillah nggak kena. Ada yang udah siap-siap, nggak jadi. Mohon dimaklum. Ya, makanya saya ngajak kepada Bapak Ibu semuanya, jangan pernah bosen ngaji. Jangan pernah bosen ngaji. Kebetulan sudah sekian tahun saya buka ngaji pada subuh, full, nggak ada liburnya. Tujuan utamanya bukan sekedar ngajinya, tapi tujuan utamanya adalah agar kami biasa sholat subuh berjamaah di masjid. Itu tok tujuannya. Kalau ngaji kita belum paham agama, kita belajar bersama, sharing bersama. Karena tujuan ngaji subuh itu supaya kita bisa jamaah subuh. Selain ada tanggung jawab ngaji, kita bisa jamaah subuh. Coba kalau nggak ngaji, maka berat berangkat ke masjid subuh itu. Kenapa? Karena kata Nabi, barang siapa yang bisa sholat subuh berjamaah 40 hari tanpa putus, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah 40 hari lamanya tanpa putus dan tidak ketinggalan takbirnya imam, maka dia bebas dari sifat munafik, bebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah pernah Pak
40 hari nggak putus. Jamaah subuh 40 hari nggak putus. Pernah nggak? Karena sekarang ini Masya Allah luar biasa. Petugas adzannya, sholawatannya selalu bergantian. Ini luar biasa. Ini yang 20 tahun yang lalu saya harapkan. Agar kalau dulu kan orangnya adzan itu aja gitu. Ya. Sekarang ya Allah, yang sholawatan si A, yang tarhim si B, yang adzan si C, yang komat balik lagi si A lagi. Gantian. Alhamdulillah. Maka inilah Baitul Hikmah sudah mulai tampak makmur masjidnya. Ya. Terlihat subuh itu, subuh. Kalau saya perhatikan jamaah subuh itu sudah sampai 4 sampai 5 saf. 5 apa nambah? 5. Bayangin 5 saf. Makanya kemarin saya sempat ngobrol, maaf, orang dari Victoria. Pak, kok sholatnya kesini terus? Kalau di sana, maaf Pak Ustadz, cuman berdua. Makanya saya kesini rame banyak. Saya bilang, Pak, yang namanya berjamaah nggak harus banyak. Justru kita harus bisa dan berani memulai. Kalau Bapak nyari yang rame terus, kapan berjuangnya? Karena sekarang kan modelnya begitu. Ya, berat berjalan, akhirnya cari tempat yang memang sudah rame, sudah jadi. Enak itu mah. Beda dengan dulu tahun 98, tahun 2000. Karena tanggal 2 April tahun 2000 Baitul Hikmah peletakan batu pertama. Tanggal 2 April tahun 2000 peletakan batu pertama. Kemudian tanggal 15 Mei 2015 Baitul Hikmah yang tadinya musola berubah menjadi masjid. Kemudian tanggal 19 November tahun 2018 musola ijo berubah menjadi seperti ini. Musola ijo tahu ya? Musola ijo. Jadi tanggal 19 November 2018 mulai pembongkaran tempat wudhu dan seterusnya, dan sekarang sudah seperti ini. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, saat ini kami sedang proses pembuatan kubah. Dan kemarin Ketua Panitia Pembangunan tanda tangan SPK-nya 220 juta. Dari 5 vendor yang kami panggil, hanya dia yang paling murah. Selebihnya di atas angka 300 juta lebih. Maka yang kita ambil adalah yang angka 220 dengan spek yang sama. Alhamdulillah ini berkah kita semuanya. Dan itu bisa dilihat di depan, itu sudah mulai diantar leher kubahnya. Targetnya 4 bulan kubah selesai. Sanggup? Sanggup Bu? 4 bulan kubah selesai dengan 200 juta. Sanggup nggak? Sanggup. Insya kita mulai renovasi total masjid kita punya saldo 300 juta. Tapi sampai hari ini sudah lebih 3 miliar. Uang dari mana? 2018 November 2018 kita mulai saldo 300 juta. Sampai hari ini sudah di atas 3 miliar. Ya. Uang dari mana? Uang dari mana? Dari Allah lewat Bapak Ibu semuanya. Makanya kalau saya ditanya, Pak Ustadz, bangun masjidnya kapan sih selesainya? Ada gitu ya Pak RT ya? Saya bilang, berapa Bapak infaknya ke masjid? Ya. Kalau Bapak infaknya lebih gede, mungkin lebih cepat. Gitu. Kalau kemarin kita bayar tukang 6 orang 1 minggu 6.510.000 7 hari. Sekarang kita tukang tinggal 4. Kalau tukang 1 minggu 6.500 kali sebulan berapa? Kali sebulan berapa? Infak yang masuk berapa? Silakan tanya Pak RT. RT 1 sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bisa di cross check. Kalau pengen cepet, infaknya digedein. Setuju nggak?
Itu. Tapi alhamdulillah hamba-hamba Allah luar biasa. Begitu saya share, yuk kita donasikan khusus untuk Kubah. Dalam waktu 3 bulan terkumpul 144 juta sekian. Dan sekarang kita gelombang kedua baru dapat angka 7 juta. Maka target kami Ramadan besok 200 juta terpenuhi, insya Allah. Rokok kurangi 1 bungkus 1 bulan. Ibu kurangi 20.000 lah, nggak usah gede-gede, setiap bulan bisa. Insya Allah, karena kita pengen duduk ibadah ngaji di tempat yang nyaman. Sekarang udah kelihatan nyaman Bu ya, kelihatan tinggi, megah gitu. Masya Allah. Bahkan kami di forum DKM, ya namanya pengurus DKM biasanya suka bercanda, berlomba-lomba. Yuk bagus-bagusan masjid. Percuma kalau cuman bagus-bagusan masjid, kenapa tidak banyak-banyakan jamaah? Kalau tadi sholat subuhnya sudah 5 saf, berarti sudah jauh lebih banyak. Alhamdulillah. Karena kata Buya Hamka, kalau kamu pengen lihat orang beriman, lihat sholat subuhnya. Kalau kamu pengen lihat orang beriman, lihat sholat subuhnya. Tapi kalau kamu pengen lihat orang Islam, lihat sholat Idul Fitri, Idul Adha. Banyakan mana? Banyakan mana? Banyakan Idul Fitri. Siapa mereka yang sholat Idul Fitri? Orang Islam. Yang sholat subuh, pentingan mana? Iman apa Islam? Karena itulah Allah menyeru. Yang diperintah sholat orang Islam apa orang beriman? Yang diperintah puasa orang beriman apa orang Islam? Yang disuruh zakat orang iman apa Islam? Yang disuruh haji beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang disuruh puasa orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu. Hei orang-orang beriman, jika kamu mau mendirikan sholat, basuh wajahmu, kedua tanganmu sampai sikumu. Semua yang dipanggil, yang disuruh oleh Allah SWT untuk ibadah adalah orang beriman. Maka disinilah kita pentingnya bangun iman kita, supaya kita punya kualitas iman yang baik. Insya caranya bagaimana? Harus rajin ke majelis taklim. Ke majelis taklim. Karena kalau baru sebatas Islam, Bu, masih doyan dosa, masih doyan maksiat, masih malas ibadah dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau baru Islam itu baru percaya Allah ada. Allah ada, tapi bagi dia adanya di mana? Maka banyak orang Islam yang di pasar ngurangi timbangan, ngurangi takaran, ngurangi ukuran, nipu. Ya, orang Islam padahal. Kenapa? Karena mereka baru sebatas percaya Allah ada. Tapi adanya Allah di mana? Ditinggal di rumah. Tapi beda dengan orang beriman. Orang yang beriman mah selain dia percaya Allah ada, dia juga percaya ada Allah. Di mana-mana dia selalu merasa ada Allah. Mau ibadah merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, maka ibadahnya serius. Mau berdagang, mau usaha, mau apapun, selalu merasa ada Allah dan Allah ada. Maka orang beriman jauh lebih penting daripada orang Islam. Maka kami atas nama pengurus Majelis Taklim, atas nama pengurus DKM, tidak bosan-bosannya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, yuk makmurkan masjid kita.
Dengan apa? Dengan ibadah, dengan taklim, dengan doa bersama. Insya Allah. Terlebih kita akan segera masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan kurang lebih tinggal 10 hari atau 11 hari atau bahkan kurang daripada 10 hari. Sekarang tanggal 2, insya Allah tanggal 10 atau tanggal 11 kita sudah Ramadan. Saya tanya, di dalam dada kita, di dalam hati kita menjelang Ramadan ini ada rasa apa? Seneng atau sedih? Mau Ramadan nih, ada rasa seneng apa sedih? Seneng apa? THR. Masih jauh THR. Ayo, mau puasa. Perasaan yang ada dalam hati kita ini seneng apa susah? Seneng apa? Seneng mau tadarusan, seneng mau tarawehan, seneng mau sahur bersama, seneng mau buka bersama, habis itu nanti dapat THR, betul? Betul nggak? Sampaian ada THR lah tua. Tapi ternyata banyak juga mau Ramadan bukannya seneng malah susah. Tadi yang disinggung oleh siapa tadi? Beras mahal tadi siapa tuh? PRT. Ya Allah, beras mahal, telur mahal. Tadi PRT bilangnya begini. Beras harganya, minyak goreng, telur, tepung, susu turun. Susu naik, turun. Pak Nur bisa aja. Ya Bu ya. Yuk kita makmurkan masjid kita, isi, ramaikan Ramadan di masjid kita, insya Allah. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan Ramadan di masjid tidak berubah dari tahun ke tahun, relatif sama seperti biasa. Nanti disampaikan oleh Pak Mamat pada malam Ramadan pertama, di mana kegiatan seperti biasa, ibu-ibu tadarus pagi, bapak-bapak malam-malam habis taraweh, anak-anak habis subuh, habis asar, kemudian kebetulan ada sir seperti biasa. Tolong bapak ibu semua yang punya putra putri usia sekolah, jangan lupa segera didaftarkan ke SIR, daripada anaknya main tidur ya, anak disuruh ngumpul dengan temennya, ngumpul dalam kegiatan yang baik insya Allah. Lalu kemudian seperti biasa menjelang akhir, anak-anak remaja SIR biasa mengadakan mabit. Ya sekaligus malam ini mohon bantuan, mohon dukungan, mohon support kepada bapak-bapak, baik pengurus RW maupun pengurus RT. Apabila nanti remaja ngerepotin, mohon maklum dan mohon dimaafkan. Dan tolong kami butuh saran dan masukannya demi perbaikan anak-anak kita semuanya. Dan terakhir kami sampaikan, sudah kurang lebih 3 bulan terakhir bahwa kami Majelis Taklim bapak-bapak setiap kali mulai yasinan selalu kami kirim pahala untuk jamaah Majelis Taklim yang sudah wafat. Untuk itu kepada bapak ibu semua yang punya keluarga inti, sekali lagi keluarga inti, apakah itu suami atau istrinya atau anaknya, bukan orang tua yang di kampung, bukan, keluarga inti RW 07. Contoh almarhum orang tua kita Abah Haji Ali, almarhum Pak Tarno, almarhum Pak Marhenanto, almarhum Pak Lukito, almarhum Bapak Imam SPA, almarhum Bapak Mardani. Mereka adalah orang-orang yang terekam oleh memori saya, yang rajin yasinan. Maka setiap yasinan selalu kami kirim pahala. Kecuali kalau yang gak terekam oleh memori saya,
Bapak Ibu pengen nama almarhum disebut, sampaikan kepada saya. Karena mulai 3 bulan yang lalu saya sudah punya program seperti itu. Jadi inilah manfaatnya majelis taklim. Apabila ada anggota majelis taklim atau jamaah majelis taklim yang sudah wafat, sampaikan kepada kami supaya kami bisa ambil bagian, andil, kirim pahala kepada mereka. Insya Allah. Karena dari sejak 98 sampai sekarang ternyata sudah banyak jamaah majelis taklim yang sudah wafat. Untuk itu kepada Bapak Ibu semuanya, sekali lagi, apabila ada keluarga intinya, suami atau istrinya yang sudah meninggal terlebih dahulu, sampaikan kepada kami, akan kami catat dan akan kami arsipkan supaya setiap yasinan dimulai bisa dikirim pahalanya, insya Allah. Ya, yang terakhir, almarhum Bapak Ayeng, beliau orang yang luar biasa, baik di majelis taklim, di masjid, di makam, di rukem, di lingkungan, beliau sangat aktif. Bahkan orang lain mengatakan Pak Ayeng corongnya Pak Nur. Luar biasa beliau jasanya. Dan yang terakhir Pak Sarjono, pengurus rukem, hampir berdekatan waktunya, barangkali mungkin janjian ya. Sehingga ngurus bareng, pulang bareng. Alhamdulillah menjelang wafatnya mereka aktif, rajin di masjid. Terutama yang terakhir almarhum Pak Sarjono, terakhir rajin adzan, rajin sholawatan. Pertama-tama belum bisa sholawatan, mik taruh dulu sholawatan lama gitu. Jadi miknya ditaruh dulu sholawatan lama sambil belajar. Nanti kalau sudah lancar baru pegang mik. Itu saya perhatikan tiap hari. Mik taruh dulu sholawatan pelan-pelan. Nanti kalau sudah lancar baru pegang mik gitu. Itu saya perhatikan. Dan biasanya hampir yang saya perhatikan, kalau sudah rajin ke masjid dan ternyata nggak lama pulang menghadap Allah SWT. Jangan diciriin loh ya. Nanti tiba-tiba diciriin, itu orangnya sekarang rajin, jangan-jangan kayak kata Pak Nur. Jangan begitu. Kita doakan mudah-mudahan ya siapapun kita nanti yang pulang menghadap Allah, akhir dengan amal soleh, insya Allah. Barangkali hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ya, atas nama DKM, atas nama Panitia Bangunan, sekali lagi kami mengaturkan banyak terima kasih, terutama ibu-ibu yang alhamdulillah perannya luar biasa. Ya, dari sodakoh nasi bungkus setiap harinya, infaknya luar biasa. Bapak-bapak kalah. Ya, terus terang bapak-bapak kalah. Ya, mudah-mudahan semuanya Allah jadikan amal soleh, dicatat sebagai amal jariah insya Allah. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan doa sama-sama, yang insya Allah nanti doa ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ahmad Ibrahim. Kita sama-sama berdoa, mohon kepada Allah agar kita semuanya warga RW 07 panjang umur, sehat, anaknya dijadikan oleh Allah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh dan solehah, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Samuel Zudi. Selanjutnya doa penutup yang akan disampaikan, yang akan dipimpin oleh Ustadz, oleh Bapak Ustadz Ibrahim. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu serta jemaah sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan, semuanya mendapat rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa al-mu'min wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اللهم صل على في الأول والآخر وبارك وسلم على الله تعالى سادتنا سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعظمك وزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وقدر سلطانك. اللهم صل على صلاة وتنجينا بها من الآفات وتغفر لنا من الحاجات وتطهرنا بها الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعند الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم الإسلام وسلم قلوبنا ونسألك سلامة في الدين وعافية زيادة في العلم وكفاية الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شفرة الموت ونجنا من الرحمين. اللهم أنت وارزقنا اتباع الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بالتوفيق والهداية ونسلك القرار. اللهم نور قلوبنا بالتوفيق والهداية ونسلك القرار. اللهم سر مرادنا خير. اللهم سر مرادنا خير. اللهم سر مقاصدنا. اللهم سر مقاصدنا سر أمورنا ثبت أقدامنا يا حامد. اللهم اجعلنا ودن صالحا عاقلا كاملا وسن وفصلا لقرآن القرآن وارشدنا من فضل العلم. اللهم سر مقاصدنا سر مرادنا مقرنا يا حامد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لترحمنا لنكن خاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله عما يصفون وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Ahmad Ibrahim yang telah memimpin doa penutup kepada acara malam hari ini. Waduh. Baik, acara sudah kita lewati dan